Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatil kiram, hari ini insyaallah kita akan mempelajari tentang tasrif fi'il mudhari', di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang tasrif fi'il madhi dari tasrif jenis fi'il sahih salim, fi'il sahih mahmuz, fi'il sahih mudha'af, dan juga fi'il sahih fi'il mu'tal mithal, di mana kesimpulan dari tasrif fi'il madhi bahwa cara mentasrif fi'il sahih salim, sahih mahmuz dan mu'tal mithal itu tidak ada perbedaannya. Hanya perbedaannya adalah sedikit di tentang tasrif fi'il sahih mudha'af yang sama-sama juga kita sudah bahas. Nah, pada video kali ini insyaallah kita akan membahas sedikit demi sedikit dan disertai dengan contoh-contoh tentang tasrif fi'il mudhari'. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang bagaimana mentasrif fi'il mudhari' dan disertai contoh-contoh tasrif fi'il mudhari', maka ada hal penting yang perlu kita ketahui, yaitu kaidah dari cara merubah atau cara mentasrif fi'il mudhari' itu. Nah, di sini ada slide tentang rumusan dari fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' sebagaimana kita ketahui juga di fi'il madhi bahwa asal dari setiap fi'il adalah dhamirnya huwa. Nah, di sini ada rumusan tasrif fi'il mudhari'. Kita ambil rumusannya adalah yaf'alu, di mana yaf'alu ini selalu menjadi patokan rumusan dalam mentasrif. Nah, dari sini, dari huwa ini, maka cara mentasrifnya adalah ketika dhamir huma, maka yang perlu ditambahkan adalah akhirnya dari asal dhamir huwa itu ditambahkan alif dan nun, di mana lam fi'ilnya yang tadinya yaf'alu karena tambah alif dia menjadi yaf'alani. Kemudian ketika dhamir hum masih di asal fi'il yaitu dhamir huwa, hanya ketika dhamir hum ditambah wawu dan nun fathah saja. Dari yaf'alu menjadi yaf'aluna tambah wawu dan nun. Nah, ketika di dhamir hiya, maka ada perubahan huruf awalnya dari yang ketika di dhamir huwa huruf awalnya hiya, maka ketika di dhamir hiya huruf awalnya berubah menjadi ta. Dari yang asalnya di dhamir huwa yaf'alu, maka di dhamir hiya menjadi taf'alu. Jadi yang berubah huruf awalnya. Sementara untuk muannas, maka dari patokannya adalah dari dhamir hiyanya. Dari dhamir hiyanya hanya ditambah alif dan nun kasrah. Dari taf'alu menjadi taf'alani tambah alif dan nun kasrah. Sementara ketika di dhamir hunna, maka huruf depannya kembali ke asal fi'il mudhari', yaitu dhamir huruf ya, huruf ya. Nah, kembali ke huruf ya. Ini kembali ke huruf ya. Kemudian huruf akhir yang lam fi'ilnya ini selalu disukunkan. Kemudian baru ditambah nun niswana. Maka kalau yaf'alu di sini menjadi di sini yaf'alna, seperti itu. Nah, ketika dhamir anta, maka yang perlu kita ketahui bahwa dari dhamir anta sampai dhamir antuna ini, maka huruf depannya itu pasti semuanya ta. Ini ta. Yang membedakan adalah huruf akhirnya. Kalau anta ini dari asal fi'il yaf'alu hanya diganti huruf depannya menjadi taf'alu. Sementara ketika dhamir antuma, maka dari yang semua depannya ta ini hanya tinggal ditambah belakangnya saja. Antuma ditambah alif nun kasrah menjadi taf'alani. Kemudian antum ditambah waw nun menjadi
taf'aluna, anti ditambah ya sukun dan nun fathah, kemudian huruf terakhirnya dikasroh karena disesuaikan dengan huruf ya menjadi taf'alina, kemudian antuma menjadi taf'alani, dan antunna ini huruf akhirnya disukunkan ditambah nun niswah atau na menjadi taf'alna. Nah, sementara di dhamir ana maka yang berubah adalah huruf depannya. Dari asal fi'il ya dia menjadi hamzah, dari yaf'alu menjadi af'alu. Kemudian di nahnu yang berubah adalah depannya, dari ya menjadi na, dari yaf'alu menjadi naf'alu. Nah, ini dia rumusan-rumusan yang perlu kita hafal. Karena apa? Karena tanpa menghafal ini maka kita tidak mungkin bisa mentasrif fi'il mudhari dari berbagai jenis fi'il yang sudah kita pelajari, baik dari jenis sahih yang terdiri dari 3, yaitu sahih salim, sahih mahmuz, dan sahih mudha'af, ataupun dari jenis fi'il mu'tal yang terdiri dari 4 jenis, yaitu mu'tal mithal, mu'tal ajwaf, mu'tal naqis, dan mu'tal lafif. Maka sangat penting untuk merumuskan sangat penting untuk menghafalkan rumus atau kaidah-kaidah tasrif fi'il mudhari ini. Selanjutnya di slide ini kita akan coba mentasrif fi'il mudhari dari jenis sahih salim. Dan dalam hal ini contohnya adalah fi'il mudhari yadrusu, di mana yadrusu ini merupakan asal dari fi'il dan tentunya asal dhamirnya adalah huwa. Nah, fi'il yadrusu ini ketika di dhamir huma yang ini, maka rumusannya yang tadi ditambah alif dan nun di akhirnya menjadi yadrusani. Kemudian ketika di dhamir hum ini, maka ditambah akhirnya waw dan nun fathah menjadi yadrusuna. Nah, ketika dhamir hiya yang dirubah adalah awalnya, dari yang tadinya ya dirubah menjadi ta, maka ketika dhamir hiya menjadi tadrusu. Kemudian ketika huma, dhamir huma muannas, maka masih dengan menggunakan awalnya ta dan akhirnya ditambah alif dan nun, maka menjadi tadrusani. Dan ketika di dhamir hunna, maka yang ditambahkan adalah huruf akhirnya itu tampil na, dengan catatan mensukunkan huruf akhir dari fi'il mudhari, maka di sini menjadi yadrusna. Kemudian ketika dhamir anta, depannya ini dhamir anta sampai antunna ini depannya selalu ta, ini selalu ta. Nah, sementara belakangnya saja yang berubah. Nah, ketika dhamir anta depannya saja yang diganti menjadi tadrusu, dhamir antuma tadrusani diganti belakangnya, dhamir antum tadrusuna, dhamir anti tadrusina, dhamir antuma muannas tadrusani, dan dhamir antunna disukunkan huruf lam fi'ilnya ya, kemudian tambah na muannas atau nun niswah menjadi tadrusna. Nah, ketika dhamir ana maka huruf depan yang dirubah ini menjadi hamzah adrusu, dan ketika dhamir nahnu menjadi nadrusu. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa pada prinsipnya cara mentasrif fi'il mudhari dari jenis salim atau sahih salim, kemudian sahih mahmuz, dan lagi-lagi mu'tal mithal itu sama juga. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa cara mentasrif fi'il mudhari antara jenis sahih salim, kemudian jenis sahih mahmuz, dan jenis mu'tal mithal itu sama persis cara mentasrifnya. Nah, berikutnya nanti kita akan coba berikan contoh dari cara mentasrif fi'il mudhari jenis mahmuz dan dari jenis yang salim, dari jenis yang mu'tal mithal pada slide berikutnya.
Nah, berikut ini adalah contoh tasrif fi'il mudhari dari jenis sahih mahmuz, di mana sebagaimana saya sebutkan sebelumnya pada prinsipnya bahwa cara mentasrif fi'il mudhari dari jenis sahih salim, sahih mahmuz dan mu'tal mithal itu sama persis, sama tidak ada perbedaannya. Tidak ada perbedaannya sebagaimana di tasrif fi'il madhi juga. Nah, sekarang di slide ini kita akan berikan contoh cara mentasrif fi'il mudhari dari jenis sahih mahmuz. Nah, di sini ada fi'il mudhari ya'kulu, di mana ada salah satu hurufnya adalah hamzah, makanya disebut mahmuz. Nah, ketika dhamir huwa ya'kulu, kemudian dhamir huma tambahkan belakangnya alif nun menjadi ya'kulani, kemudian dhamir hum menjadi ya'kuluna, dhamir hiya menjadi ta'kulu dirubah depannya, dhamir huma muannas menjadi ta'kulani ditambah depan dan alif nun, depannya ta. Kemudian hunna disukunkan huruf terakhirnya nih dengan kembali ke asal, ya-nya enggak berubah menjadi yaqulna ditambahkan akhirnya na. Kemudian ketika dhamir anta, antuma, antum, anti, antum, antunna yang mesti kita tanamkan dalam-dalam atau kita ingat-ingat bahwa depannya ini selalu ta. Depannya selalu ta. Di dhamir anta sampai antunna depan selalu ta. Maka ketika anta depannya yang berubah dari asal fi'il menjadi ta'kulu. Kemudian ini ditambah belakangnya ta'kulani. Kemudian ditambah waw nun ta'kuluna. Kemudian anti menjadi ta'kulina. Antuma muannas ta'kulani. Antunna akhirkan lam fi'ilnya disukunkan, lam fi'ilnya disukunkan, afwan, disukunkan, kemudian ditambah na nun niswah menjadi ta'kulna. Nah, ketika dhamir ana, nah ini dia yang ketika dhamir ana, kalau seandainya asal fi'il mahmuznya dhamirnya atau fa fi'ilnya adalah hamzah, maka asalnya aqulu, maka dia dipanjangkan saja karena ada dua hamzah menjadi aqulu, menjadi aqulu. Tapi kalau depannya bukan hamzah biasa. Kalau depannya bukan hamzah biasa. Di sini ana menjadi aqulu yang asalnya aqulu karena dia sama, maka dipanjangkan saja di mat aqulu, dan ketika dhamir nahnu menjadi naqulu. Nah, berikutnya nanti saya akan berikan contoh tentang cara mentasrif fi'il mu'tal misal, di mana yang perlu kita ingat cara mentasrif salim, cara mentasrif mahmuz dan cara mentasrif mu'tal misal itu adalah sama. Berbeda dengan mudhaf yang ada sedikit perbedaan, dan berbeda juga dengan mu'tal yang lainnya yang perlu penjelasan lebih rinci. Selanjutnya adalah contoh dari tasrif fi'il mudhari jenis mu'tal misal, di mana mu'tal misal itu terbagi menjadi dua ya pada prinsipnya. Ada mu'tal misal wawi, maksudnya adalah fa fi'ilnya waw. Ada mu'tal misal ya'i, artinya apa? Fa fi'ilnya adalah huruf ya. Nah, di sini adalah contoh tasrif fi'il mudhari dari jenis misal yang depannya waw, misalnya wasala atau wada'a atau waqa'a. Nah, ini fi'il mudhari'nya. Nah, untuk jenis misal wawi di fi'il mudhari'nya wawnya itu selalu dihilangkan. Wawnya selalu dihilangkan. Adapun jenis misal yang depannya ya, maka ya-nya tetap ada dan tidak dihilangkan. Nah, contoh di slide ini adalah dari jenis misal yang wawi, yaitu depannya waw. Nah, di sini ada fi'il misal yad'u. Nah, yad'u asalnya adalah dhamirnya huwa. Nah, di sini kan wawnya tidak ada. Wa doa yad'u, wawnya ke mana? Nah, karena misal wawi maka di mudhari'nya selalu wawnya ditiadakan. Wa doa menjadi yad'u, bukan yaud'u, bukan, tapi wawnya dihilangkan. Kemudian misalnya waqa'a menjadi yaqa'u, bukan yauqa'u. Nah, di sini kebetulan contohnya adalah yad'u. Nah, yad'u ketika dhamir huma maka menjadi yad'ani, ketika dhamir hum menjadi yad'una, ketika dhamir hiya menjadi tad'u,
ketika dhamir huma menjadi tad'ani, ketika dhamir hunna menjadi yad'na, ketika dhamir anta menjadi tad'u, ketika dhamir antuma menjadi tad'ani, ketika dhamir antum menjadi tad'una, ketika dhamir anti menjadi tad'ina, ketika dhamir antum muannas menjadi tad'ani, ketika dhamir antunna menjadi tad'na. Saya tidak bicara rumusnya lagi ya, saya anggap sudah bisa. Kemudian ana menjadi ad'u, dan ketika nahnu menjadi nad'u. Nah, nanti berikutnya akan kita berikan contoh tasrif fi'il mudhari dari jenis misal yang ya'i, di mana huruf depannya ya yang tidak dibuang kalau di misal ya'i. Nanti akan kita berikan contohnya pada slide berikutnya. Berikut ini adalah contoh terakhir dalam video ini, yaitu tentang contoh tasrif fi'il mudhari dari jenis mu'tal misal, tapi misalnya yang ya'i, di mana huruf depannya di fi'il madinya adalah huruf ya, dan di fi'il mudhari'nya tidak dibuang sebagaimana saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada fi'il misal yai asu. Nah, di sini ya-nya nggak dibuang ya, yai asu. Kalau berbeda dengan yang wawi, wasala menjadi yasilu, wada'a menjadi yada'u, wawunya dibuang. Kalau ini enggak, ya isa menjadi yai asu, ya-nya tidak dibuang. Nah, yai asu ini adalah asal fi'il mudhari, dhamirnya huwa. Ketika huma dia menjadi yai asani, ketika hum menjadi yai asuna, ketika hiya menjadi tai asu, ketika huma menjadi tai asani, ketika hunna sama seperti salim, huruf akhir dari mudhari'nya disukun dan ditambah nun niswa menjadi yai asna. Kemudian prinsip yang harus kita ketahui dari dhamir anta sampai antuna ini adalah depannya ta. Nah, maka anta tai asu, kemudian antuma tai asani, antum tai asuna, anti tai asina, kemudian antuma tai asani, dan antunna seperti biasa huruf akhirnya disukunkan ditambah nun niswa menjadi tai asna. Kemudian ketika ana menjadi ai asu, dan ketika nahnu menjadi nai asu. Demikianlah penjelasan tentang kaidah tasrif fi'il mudhari dan beberapa contoh dari jenis sahih salim, sahih mahmuz, dan jenis misal dari jenis mu'tal dan mu'tal yang misal ya, seperti itu. Oleh karena itu silakan dipahami dan dipelajari dengan baik supaya kedepannya kita bisa menguasai dan tidak perlu melihat lagi kaidah, sehingga kita bisa tahu dan bisa mentasrif baik jenis fi'il madi dan fi'il mudhari, baik dari jenis sahih salim, sahih mahmuz, atau sahih mudha'af yang madinya ya, yang sudah kita pelajari, atau yang mudhari'nya dari jenis salim, dari jenis mahmuz, dan dari jenis mu'tal misal. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Seperti biasa, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan, jangan sungkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.